Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda bahwasanya sebuah matan hadis itu adalah terdapat ciri-ciri bahwasanya matannya adalah maudhu adalah rokakatul lafzi wal makna, lemahnya atau jeleknya lafadz dan maknanya. Maksudnya bagaimana? Lafadz hadis itu kemudian tidak mencerminkan sabda-sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keterangan lebih lengkapnya kita akan membaca dalam kitab Kritik Matan Hadis. Ad-dalail allati yahkumu biha 'ala al-matni bil wad'i, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya sebuah matan itu palsu. Yang pertama adalah rokakatul lafzi wal makna ma'an, yaitu jeleknya lafadz, lemahnya lafadz dan maknanya ma'an, keduanya ya. Artinya lafadznya jelek, maknanya jelek. Bihaitsu yudrik man lahu ilmun bil lughati anna hadza la yasdur an fasih fadlan an sayyidil fusaha sallallahu alaihi wasallam. Bihaitsu, sekiranya yudriku man lahu ilmun bil lughati, mengetahui orang yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa, anna hadza la yasdur an fasihin, bahwasanya ini tidak akan keluar dari seorang yang fasih, fadlan lebih-lebih an sayyidil fusaha, diucapkan oleh sayyidnya para orang fasih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadz yang menunjukkan kelemahan atau dia adalah sesuatu yang palsu, apa dia lafadznya lemah dan maknanya juga lemah. Qala Ibnu Daqiqil Id, berkata Ibnu Daqiqil Id, wa ahlul hadis katsiran ma yuhakkimuna bidzalika, dan ahlul hadis itu banyak sekali kemudian menggunakan parameter lemahnya lafadz dan makna ini untuk menghukumi sebuah matan hadis yang palsu. Yu'ni bil wad'i, yaitu hadis yang dipalsukan, hadis palsu. Bi'tibari umurin tarji'u ilal marwi, dengan memperhatikan umurin perkara tarji'u yang kembali ilal marwi, kepada sesuatu yang diriwayatkan, wa alfadul hadis, dan lafadznya hadis. Maksudnya marwi di sini matan hadisnya ya, wa alfadul hadis sama lafadz hadis. Wa hasiluhu yarji'u ila annahu hasalat lahum likathrati muhawarati alfadhin nabi hay'atun nafsaniyah wa malakah qawiyah ya'rifuna biha ma yajuzu ay yakuna min alfadhin nabi. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya yarji'u kembali ila annahu, bahwasanya hasalat lahum telah terjadi bagi mereka likasrati muhawarati alfadhin nabi, disebabkan seringnya mereka kemudian muhawarah. Ini muhawarah maksudnya kalau secara lafadz berbincang-bincang ya, maksudnya di sini mereka sering membaca lafadz Nabi, artinya teks hadis Nabi, hay'atun nafsaniyah, hay'ah keadaan nafsaniyah yang bangsa jiwa, membacanya dengan perasaan, dengan dzauq, wa malakah qawiyah, dan juga dengan kemampuan yang kuat, ya'rifuna biha, ya'rifuna biha ma yajuzu ay yakuna min alfadhin nabi. Ya'rifuna biha, dan mereka mengetahui dengan hay'ah nafsaniyah dan malakah qawiyah itu, ma yajuzu ay yakuna min alfadhin nabi, terhadap teks hadis yang kemudian layak disebut berasal dari lafadz Nabi. Wa ma la yajuzu ay yakuna min alfadhihi, dan dari hadis-hadis yang tidak layak, tidak boleh, tidak layak berasal dari lafadznya Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibnu Daqiqil Id ini berkata bahwasanya ahlul hadis dari seringnya mereka berinteraksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW, mereka mempunyai hay'ah nafsaniyah, mempunyai keadaan jiwa dan malakah qawiyah, dan juga kemampuan yang sangat kuat, sehingga malakah ini kemampuan naluri ya,
yang sangat kuat sehingga mereka hanya dengan melihat lafaz teks itu bisa merasakan bahwasanya ini enggak pantas diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis Nabi itu ada ciri-cirinya, teman-teman. Nah, orang yang kemudian banyak berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi pasti akan menemui kejanggalan apabila ada hadis yang kemudian lafaz dan namanya itu lemah. Kama su'ila ba'duhum, sebagaimana ditanya sebagian mereka, kaifa ta'rifu anna syekh kadzab, bagaimana engkau tahu bahwasanya syekh itu adalah seorang pendusta? Faqal, maka dia berkata, idza rawa la ta'kulu al-qur'ata hatta tadbahuha alimtu annahu kadzab. Apabila dia meriwayatkan la ta'kulu al-qur'ata, janganlah kamu memakan qur'ah hatta tadbahuha, sehingga kamu menyembelihnya. Jadi apabila dia meriwayatkan hadis yang semacam ini, alimtu annahu kadzab, saya mengetahui bahwasanya dia kadzab. Dari contoh ini hanya contoh bahwasanya hadis yang diriwayatkan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, lemah daripada segi lafadznya dan tidak mungkin diucapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dia punya parameter, kalau ada syekh kemudian meriwayatkan hadis yang kemudian sudah dia ketahui bahwasanya hadis itu adalah hadis palsu dan diriwayatkan oleh syekh itu, maka dia yakin bahwasanya seorang syekh itu adalah seorang yang pendusta. Misalu dzalika al-hadis al-warid fi wafatin nabi. Contohnya adalah hadis yang telah datang tentang wafatnya Nabi. Faqad dzakarahu Ibnul Jauzi fi 5 waraqat wa fihi, dan telah disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam 5 waraqat. Wa fihi, dan di dalamnya, ayuhan nas inni nabiyyun kuntu lahum. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni sungguhnya aku nabiyyun adalah nabi, kuntu yang ada pada aku, lakum bagi kamu sekalian. Wa fihi, dan di dalamnya 5 waraqat itu, ya Fatimah atadrina man bil bab. Ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau tahu siapa yang di pintu? Hadza hadzimul ladzat, ini adalah yang menghancurkan kelezatan. Wa mufarriqul jama'at, dan yang memisahkan jamaah, kumpulan. Hadza murmilul azwaj, dan ini yang kemudian akan membuat duda seorang suami, atau membuat seorang istri menjadi kehilangan suami. Wa mutimul aulad, dan menjadikan seorang anak menjadi yatim, kehilangan ayah atau kehilangan ibunya. Hadza mihrabud daur, ini adalah yang menghancurkan daur. Wa amirul kubur, dan yang kemudian memakmurkan kuburan. Hadza malikul maut, hadza malakul maut, ini adalah malaikat maut. Udkhul yarhamukallah ya malikal maut, masuklah semoga Allah merahmatimu wahai malaikat maut. Hadis ini kata Ibnu Jauzi adalah hadis maudhu. Qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi, komentarnya Ibnu Jauzi, hadza hadisun maudhu'un muhalun kafa Allahu man wada'ahu. Ini adalah hadis maudhu' yang muhal, semoga Allah Allah membalas orang yang memalsukannya. Wa qabbaha man yushinu asyari'ata mithli hadza takhlid al-ba'rid, dan Allah menjelekkan atau membuat susah man yushinu syari'ah, orang yang menjelekkan syariat, bimithli hadza takhlid al-barid, dengan takhlid itu sesuatu yang dimasukkan, al-barid yang dingin, maksudnya sesuatu yang kemudian disusupkan kepada syariat itu. Wal kalam alladzi la yaliku bir rasul, dan perkataan yang tidak pantas bagi seorang rasul. Wala bis sahabah, bahkan tidak pantas bagi seorang sahabat. Wal muttahim bihi Abdul Mun'im bin Idris, dan yang tertuduh bihi dengan lafaz hadis yang kita baca tadi siapa? Abdul Mun'im bin Idris, namanya Abdul Mun'im bin Idris.
Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Ahmad bin Hanbal mengomentari hadis yang tadi. Kana yukadzibu ala Wahbin, dia sudah mendustakan atas Wahab. Wa qala Yahya, dan Yahya berkata kadzab khabis, dia seorang pendusta khabis, orang yang jelek. Wa qala Ibnu al-Madini, Ibnu al-Madini berkata, wa Abu Daud, juga Abu Daud, laisa bithiqah, jadi Abdul Mun'im bin Idris bukanlah orang yang thiqah. Wa qala Ibnu Hibban berkomentar, la yahillu al-ihtijaju bihi, tidak halal, artinya tidak boleh al-ihtijaju bihi, kita berhujjah dengan Abdul Mun'im bin Idris. Wa qala Dar al-Qutni, Ibnu Dar al-Qutni berkata, wa huwa wa abuhu matrukun, dia dan ayahnya matrukun, adalah orang yang matruk, yang tidak diambil hadisnya. Qala Ibnu Hajar, berpendapat Ibnu Hajar, al-madaru fir rakati ala rakatil makna fahithuma wajadat dalla ala al-wad'i. Al-madar kemudian yang menjadi poin utama fi rakati ala rakatil makna, yang menjadi atas rakah, atas lemahnya, ala rakatil makna, atas lemahnya makna, fahithuma wujidat dalla ala al-wad'i. Fahisuma, maka dimanapun wujidat ditemukan, dalla alal wad'i, maka itu menunjukkan atas kemauduan. Wa illam yandam ilaihi rakatul lafzi, sekalipun tidak ada di sana itu lemahnya lafad. Lina hadaddin kulluhu mahasin, karena agama ini semuanya adalah mahasin. Warikatu tarji'u ila ridaah, dan rakkah itu kelemahan makna itu tarji' kembali ila ridaah, kepada rida. Amma raqaqatul lafzi faqat fala tadullu ala dzalik, adapun lemahnya lafaz, jeleknya lafaz itu tidak menunjukkan atas hal tersebut. Lihtimal ayyakuna rawahu alfadhihi bi ghairi fasihin, karena ada kemungkinan ayyakuna rawahu alfadhihi bi ghairi fasin, orang yang meriwayatkan lafaznya orang yang tidak fasih. Naam, ya, insaraha bi annahu min lafdhin nabi fakadzib, tetapi apabila dia dengan jelas, dengan sharih mengatakan itu adalah termasuk dari lafaz nabi, fakadzib, maka dia adalah orang yang bohong. Nah, jadi untuk permasalahan ini, kalau menurut Ibnu Hajar, kadang-kadang lemahnya lafaz itu kemudian tidak kemudian menentukan bahasanya itu adalah sesuatu yang didustakan atas Nabi Muhammad SAW. Bisa saja yang meriwayatkan hadis itu adalah orang yang kemudian tidak fasih. Tetapi orang yang tidak fasih ini tidak boleh kemudian dia secara pasti memastikan bahwasanya itu adalah lafaz dari Nabi. Artinya orang yang tidak fasih, tidak bisa meriwayatkan hadis dari Nabi, kemudian dia membuat kalimat yang tidak fasih, tidak boleh sama sekali dia secara sharih mengatakan itu adalah lafaz Nabi. Kalau dia mengatakan dengan sharih itu lafaz Nabi, maka itu disebut kadzib, ya, disebut kadzib tetap. Begitu teman-teman untuk poin pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.